Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Pertama, pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan terbagi menjadi 3. Pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Kedua, pembulatan pecahan desimal. Dan ketiga, pembulatan persen. Kita bahas yang pertama tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran adalah mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat satuan terdekat. Jadi, apabila nanti pecahan biasa atau campuran sudah kita bulatkan, dia tidak lagi berbentuk pecahan, namun berbentuk bilangan bulat. Untuk mempermudah melakukan pembulatan, kita akan menggunakan garis bilangan. Agar kalian lebih memahami tentang pembulatan pecahan biasa atau pecahan campuran, silakan perhatikan contoh berikut. Contohnya, misalnya, bulatkan pecahan 3/5 ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Berikut kita ikuti. Cara menyelesaikannya, kita perhatikan penyebut dari soal yang tadi akan kita bulatkan. 3/5 penyebutnya adalah 5. Jadi kita akan membuat sebuah garis bilangan yang dibagi menjadi 5 seperti pada gambar. Kemudian kita perhatikan letak pecahan 3/5 apakah mendekati angka 1 atau lebih condong lebih dekat ke angka 0. Jika kita lihat di gambar, pecahan 3/5 lebih dekat ke angka 1. Oleh sebab itu, pecahan 3/5 dibulatkan menjadi 1. Contoh kedua, bulatkan pecahan campuran 3/2/6 ke satuan terdekat. Jika tadi pecahan biasa, kita coba untuk membulatkan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Untuk pecahan campuran, kita perhatikan bilangan pecahannya saja. Tadi kan pecahannya yaitu 3/2/6. Kita cukup memperhatikan pecahannya 2/6. Bilangan bulatnya kita simpan dulu yang 3 tadi. Kemudian kita buat pecahan 2/6 pada garis bilangan. Seperti sebelumnya, jika penyebutnya 6, berarti sebuah garis bilangan dibagi menjadi 6. Kemudian kita tentukan letak pecahan 2/6. Pecahan 2/6 apakah lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Jika kita lihat pada gambar, pecahan 2/6 lebih dekat ke 0. Jadi pecahan 3/2/6 dibulatkan ke bawah. Sehingga 2/6 itu menjadi 0. Jadi 3
ditambah 0 dapatlah 3. Kita lanjutkan pembulatan pecahan desimal. Untuk membulatkan pecahan desimal, kita harus paham mengenai nilai tempat suatu bilangan. Silakan perhatikan gambar berikut. Contoh 35,264. Kita lihat nilai tempatnya. Angka 3 menunjukkan tempat puluhan. Angka 5 menunjukkan satuan. Angka 2, satu angka di belakang koma menunjukkan nilai tempat persepuluhan. Angka 6, dua angka setelah koma menunjukkan nilai tempat perseratusan. Dan 4, tiga angka di belakang koma menunjukkan nilai tempat perseribuan. Begitu juga untuk bilangan yang lainnya. Kita lanjutkan kembali. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Untuk menambah pemahaman kita, saya akan memberikan contoh. Misalnya, bulatkanlah 5,46 ke yang pertama ke satuan terdekat. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Untuk pecahan desimal 5,46, persepuluhannya adalah bilangan 4. Karena bilangan 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan 5,46 dibulatkan ke satuan terdekat. Satuannya adalah 5. Karena dibulatkan ke bawah, dia menjadi 0. Jadi dia menjadi tetap 5 bilangan bulatnya. Bagaimana jika kita bulatkan ke persepuluhan terdekat? Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, angka 5,46 tadi kita perhatikan angka perseratusannya. Perseratusannya adalah dua angka di belakang koma, yaitu 6. Karena 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas, sehingga persepuluhannya bertambah 1. Sehingga bilangan 5,46 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,5. Karena persepuluhannya tadi sudah ditambah 1, berarti 4-nya itu ditambah 1. Sehingga menjadi 5,5. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan pembulatan persen. Pembulatan persen dilakukan ke puluhan terdekat. Jadi, yang harus diperhatikan adalah angka satuannya. Jadi, jika mau membulatkan ke puluhan, yang harus diperhatikan adalah angka satuan. Di sini kita harus benar-benar memahami nilai tempat agar tidak keliru. Adapun syarat-syarat untuk melakukan pembulatan persen, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Sedangkan jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 23%. Untuk membulatkan 23%, kita perhatikan angka satuannya. Angka satuannya adalah 3.
Jika satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 20%. Contoh yang kedua, yang B, 25% dibulatkan menjadi 30%. Angka satuannya adalah 5. Jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas maksudnya puluhannya bertambah 1. 2 ditambah 1 menjadi 3. Makanya di sana hasil pembulatan dari 25% adalah 30%. Selanjutnya yang C, 37% dibulatkan menjadi 40%. Karena satuannya adalah 7 lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 40%. Karena puluhannya ditambah 1. Jadi kalau bentuk pembulatan persen, dia akan berbentuk puluhan, 10%, 20%, 30%, 40%, dan seterusnya. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya mengenai penaksiran pecahan. Penaksiran pecahan dibagi menjadi 3. Pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Kedua, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Dan yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung persen. Akan kita bahas satu persatu. Penaksiran pecahan. Menaksir artinya memperkirakan, atau sering kita gunakan nanti kata kira-kira. Penaksiran dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Jadi hasil penaksiran bukanlah hasil sebenarnya, namun hanya hasil yang mendekati. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Langkah-langkah menaksirkan operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Yang pertama, bulatkan pecahan ke satuan terdekat. Selanjutnya, lakukan operasi hitung yang diminta. Apakah nanti ditambah, kurang, dikali, atau dibagi. Untuk menambah pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. 23/5 ditambah 41/6. Kira-kira berapa hasilnya? Untuk menghitung hasil penaksiran penjumlahan pecahan tersebut, kalian akan menggunakan pembulatan yang sebelumnya tadi telah kalian pelajari. Kita harus membulatkan satu persatu pecahan campuran tersebut. Berikut pembahasannya. 3/5, kita lihat pecahannya saja 3/5. Kita buat lagi garis bilangannya. Terus kita lihat 3/5 lebih dekat ke 0 atau 1. Kita dapati 3/5 lebih dekat dengan 1. Sehingga 3/5 itu menjadi 1 dibulatkan ke atas. Sehingga bilangan bulatnya 2 tadi ditambah dengan 1, maka menjadi 3 yang warna merah. Kemudian pecahan berikutnya, pecahan 41/6, kita lihat bagian pecahannya saja.
1/6. 1/6 jika digambarkan di garis bilangan, 1/6 akan mendekati 0. Lebih dekat ke 0 daripada ke 1. Sehingga dibulatkan ke bawah. Bilangan bulatnya tadi yaitu 4 ditambah 0. Karena 1/6-nya dibulatkan menjadi 0. Didapatlah 4. Sehingga hasil dari 2/3/5 ditambah 4 1/6 adalah 7. Itu hasil dari perkiraan hasil dari 2/3/5 ditambah 4 1/6. Contoh kedua, 8 2/5 dikurang 4 5/8, kira-kira hasilnya. Kita bulatkan pecahan 8 2/5. Kita lihat, pecahan 2/5 jika digambarkan di garis bilangan, 2/5 lebih dekat ke 0 daripada 1. Sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sehingga bilangan bulatnya tadi 8 ditambah 0. Jadi dia tetap menjadi 8. Selanjutnya pecahan berikutnya 4 5/8. Pecahan 5/8 jika digambarkan di garis bilangan akan lebih dekat ke 1. Sehingga bilangan bulat tadi pada pecahan campuran tersebut kan ada bilangan bulatnya yaitu 4 dan pecahannya 5/8. Bilangan bulatnya 4 itu ditambah dengan 1 karena 5/8 sudah dibulatkan, dapatlah 5. Sehingga hasil dari perkiraan hasil dari 8 2/5 ditambah 4 5/8 adalah 8. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tentang operasi hitung perkalian. Nah, kita akan memperkirakan hasil perkalian pecahan campuran. 4 5/8 dikali 3 1/7. Kira-kira hasilnya. Kita bulatkan dahulu pecahan 4 5/8. Kita perhatikan angka pecahannya 5/8 lebih dekat dengan 1. Sehingga dibulatkan ke atas. 4 ditambah 1 sehingga jadilah 4 5/8 menjadi 5. Selanjutnya 3 1/7. 1/7 di garis bilangan lebih dekat ke 0 daripada 1. Sehingga 1/7 menjadi 0. Bilangan bulatnya 3 ditambah 0. Sehingga dibulatkan menjadi 3. Diperolehlah hasil perkiraan 4 5/8 dikali 3 1/7 kira-kira adalah 15. Contoh yang keempat, pembagian pecahan dan bilangan bulat. Di sini 12 dibagi 3 6/7. Penyelesaiannya 12 karena sudah bilangan bulat maka tetap 12. Kita tinggal mencari pembulatan dari 3 6/7. Sama seperti sebelumnya. 6/7 jika digambarkan di garis bilangan akan lebih dekat ke 1. Sehingga bilangan bulatnya 3 ditambah 1 akan menjadi 4. Jadi hasil perkiraan 12 dibagi 3 6/7 kira-kira adalah 3. Kita lanjutkan penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Untuk melakukan penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, sebelumnya kita lakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat.
Untuk lebih memahami, kita langsung contohkan. Berikut kita contohkan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kira-kira berapa hasilnya? Cara penyelesaiannya untuk yang A dan B, karena angkanya sama, jadi kita cari dulu pembulatan dari pecahan desimal 3,6 dan 2,4. 3,6 kita lihat angka persepuluhannya. Nah, jika di pecahan desimal kita harus ingat kembali tentang nilai tempat agar kita mudah untuk melakukan penaksiran. Kita kembali lagi ke contoh. 3,6 angka persepuluhannya yaitu 6 dibulatkan ke atas karena 6 lebih dari 5 syaratnya tadi. Jika lebih dari 5 jadi angka satuan ditambah 1 sehingga 3 ditambah 1 menjadi 4. Selanjutnya untuk bilangan 2,4. 2,4 perhatikan angka persepuluhannya adalah 4. 4 kurang dari 5. Karena kurang dari 5, jadi angka satuannya tetap yaitu 2. Karena kalau kurang dari 5, dia dibulatkan menjadi 0, angka satuannya tetap 2. Jadi berapa hasil perkiraan penjumlahan dan pengurangan 3,6 dan 2,4? Nah, ini hasilnya. 3,6 ditambah 2,4 kira-kira hasilnya adalah 6. Dan 3,6 dikurang 2,4 kira-kira hasilnya adalah 2. Kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal. Kalau sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti sebelumnya, kita bulatkan dulu pecahan desimalnya. 44,8. Perhatikan angka persepuluhannya, yaitu satu angka di belakang koma, yaitu angka 8, dibulatkan ke atas karena 8 lebih dari 5. Sehingga jika dibulatkan ke atas, angka satuannya akan bertambah 1. Di sini angka satuannya adalah angka 4. Sehingga 44 ditambah 1 menjadi 45. Pecahan desimal berikutnya 5,1 kita bulatkan. 5,1 angka persepuluhannya adalah angka 1 dibulatkan ke bawah karena 1 kurang dari 5. Karena dibulatkan ke bawah, maka satuan di sini adalah 5. Ingat kembali konsep nilai tempat. Satuannya tetap, yaitu 5. Sehingga hasil dari penaksiran 44,8 dikali 5,1 bisa kita tuliskan hasil dari pembulatannya yaitu 45 dikali 5. Jadi kira-kira hasilnya adalah 225. Selanjutnya yang pembagian 44,8 dibagi 5,1 kira-kira 45 dibagi 5 kira-kira hasilnya adalah 9. Jadi anak-anak, apapun operasi hitungnya, apakah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, jika kita telah memahami cara membulatkannya, maka akan mudah kita untuk melakukan penaksiran.
Baiklah, kita lanjutkan penaksiran yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung persen. Penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Artinya, bilang persen acuan ini sebagai pedoman kita untuk membulatkan operasi hitung persen. Berikut, ini adalah garis bilangan acuan untuk membulatkan persen. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Taksirlah 24% dari 1000. Kita perhatikan garis bilangan persen acuan yang sebelumnya sudah ditampilkan. Kita cari 24% mendekati 25%. Ini dari garis bilangan atau acuan tadi ya. Jadi 25% sama dengan pecahan 1/4. Kita cari 1/4 dari 1000 sama artinya dengan 1000 dibagi 4 dapatlah 250. Jadi 24% dari 1000 kira-kira hasilnya mendekati 250. Berikutnya, Ustazah akan menjelaskan soal cerita tentang penaksiran. Contohnya, sebuah toko barang elektronik dalam seminggu dapat menjual 16 unit televisi, 31 kulkas, dan 15 unit kipas angin. Pertanyaannya, berapa kira-kira selisih penjualan kulkas dan televisi dalam seminggu? Selanjutnya, berapa kira-kira jumlah ketiga barang elektronik yang terjual dalam satu minggu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Penyelesaiannya, untuk yang A, selisih penjualan kulkas dan televisi dalam satu minggu. Jika ditanya selisih berarti angka yang besar kita kurangkan dengan angka yang kecil. Di sini berarti 31 dikurang 16, kira-kira hasilnya. Kita cari dulu satu persatu pembulatannya ke puluhan terdekat. Kita perhatikan angka 31 untuk membulatkan ke puluhan terdekat, kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah 1 kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. Sehingga 31 menjadi 30. Berikutnya 16. Angka satuannya adalah 6. 6 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas sehingga 16 puluhannya menjadi 2, sehingga pembulatannya menjadi 20. Jadi selisih penjualan kulkas dan televisi didapatlah 30 dikurang 20, kira-kira 10. Selanjutnya untuk yang B. Yang B ditanya tadi jumlah ketiga barang elektronik yang terjual. Sama, kita bulatkan juga terlebih dahulu. Kita bulatkan. Tadi kita sudah membulatkan 16 dan 31. 16 menjadi 20 dan 31 menjadi 30. Sekarang tinggal kita cari pembulatan dari 15. 15 kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah 5. Seperti yang sudah kita pelajari, apabila satuannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke
atas. Sehingga jika satuannya dibuatkan ke atas, maka puluhannya bertambah 1 menjadi 20. Diperolehlah 16 ditambah 31 ditambah 15. Hasil pembulatannya tadi 20 ditambah 30 ditambah 20. Kira-kira hasilnya 70. Dapat kita simpulkan, kira-kira selisih penjualan kulkas dan televisi dalam 1 minggu adalah 10 unit. Dan kira-kira jumlah ketiga barang elektronik yang terjual dalam 1 minggu adalah 70 unit. Baik anak-anak ustazah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan selesaikan tugas-tugas yang ada di portofolio. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.